Hai hai hai. Halo anak-anak semuanya. Apa kabar? Luar biasa. Nah, anak-anak sekalian, hari ini Pak Guru senang sekali masih bisa diberikan kesempatan untuk bersama dengan kalian kita belajar tentang mata pelajaran kitab suci. Nah, anak-anak sekalian, hari ini Pak Guru dengan kelas 12 untuk semester ganjil pada tema yaitu surat-surat Paulus. Dengan materi pembelajaran yaitu penulisan surat-surat Paulus. Nah, anak-anak sekalian, seperti kita sudah tahu ya bahwa tokoh Paulus ini adalah seorang penulis yang sangat terkenal dengan kisahnya yang begitu tragis ya, di mana dia menyiksa dan menganiaya orang-orang yang percaya akan Kristus. Namun pada akhirnya dia bertobat dan kembali menjadi pengikut Kristus, dan bahkan ia mengganti namanya menjadi Paulus, kurang lebih seperti itu. Nah, anak-anak, kalau berbicara tentang surat-surat Paulus adalah surat-surat yang dimana di dalamnya berisikan tentang banyak kisah serta pemahaman akan Paulus terhadap iman manusia akan Yesus Kristus yang hidup. Nah, kira-kira sejauh mana yang kita pelajari tentang materi ini? Nah, Pak Guru mengajak anak-anak sekalian, mari kita simak pembelajaran hari ini dengan baik. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, untuk pertama-tama dalam mempelajari materi ini, yang pertama kita pahami tentang latar belakang dan tujuan penulisan, pengelompokan, dan struktur surat-surat Paulus. Nah, anak-anak, di sini Pak Guru mengambil contoh pada surat Paulus kepada Filemon ya. Nah, di mana surat Paulus kepada Filemon ini memiliki latar belakang dan tujuan penulisannya, yaitu Filemon memiliki seorang budak yang bernama Onesimus. Nah, budak itu melarikan diri sampai akhirnya bertemu dengan dan berkenalan dengan Paulus di dalam penjara. Antara Onesimus dan Paulus terjalin hubungan yang akrab. Bahkan budak itu kemudian menjadi pembantu Paulus. Nah, jadi anak-anak, ini adalah latar belakang dari surat Filemonnya, di mana ada satu sosok yang namanya Onesimus yang adalah seorang budak, kemudian bertemu dengan Paulus. Onesimus akhirnya bebas. Paulus menulis surat kepada Filemon dan surat tersebut diantar oleh Onesimus, sang budak. Isi surat tersebut adalah Paulus mengajukan permohonan kepada Filemon, sahabatnya itu, untuk menerima kembali Onesimus. Pengelompokan surat Filemon. Surat kepada Filemon termasuk dalam kelompok surat di penjara dan tujuannya untuk pribadi. Struktur surat Paulus kepada Filemon adalah, yaitu surat Paulus kepada Filemon memiliki struktur sebagai berikut, yaitu pembuka yang terdiri atas salam dan ucapan, isi yaitu berisikan tentang permintaan Paulus kepada Filemon untuk menerima kembali Onesimus. Kemudian yang berikut adalah penutup yang terdiri dari salam penutup. Nah, anak-anak, jadi ini adalah bagian dari struktur surat Paulus kepada Filemon, di mana kurang lebih Paulus meminta agar Filemon menerima kembali Onesimus sebagai budaknya. Nah, anak-anak sekalian, untuk memperkuat materi kita pada hari ini, di sini Pak Guru akan menunjukkan beberapa gambar ya, agar kita dapat mengamati bersama-sama. Nah, di sini ada dua gambar, yaitu gambar yang pertama yaitu surat yang bukan Paulus dan surat Paulus. Nah, anak-anak, kalau kita melihat gambar surat Paulus ini adalah contoh gambar di mana surat yang ditulis oleh Paulus kurang lebih pada saat itu ya. Jadi dia menggunakan bahasa Ibrani, di mana itu adalah bahasa internasional pada zaman Yesus. Nah, kalau yang ini adalah surat yang bukan Paulus. Nah, kalau anak-anak, kita pasti pernah melakukan ini ya, pernah menyurati teman atau siapa saja yang kita kenal dengan isi yang berbagai macam
kata-kata. Nah, kalau berbicara tentang surat, surat adalah sesuatu yang ditulis atau sebuah tulisan, di mana surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi secara tertulis oleh pihak pengirim kepada pihak penerima dengan tujuan memberitahukan suatu maksud atau pesannya. Jadi anak-anak, kalau zaman sekarang melihat orang menulis surat itu sudah sangat jarang kita temui, ya. Sudah sangat jarang, tapi bahkan sudah tidak ada, karena dengan berkembangnya teknologi orang dapat melakukan apa saja. Bahkan dia bisa berkomunikasi dengan orang yang berada di luar Indonesia misalnya. Kurang lebih seperti itu, ya. Nah, hal yang sama pula dialami oleh Paulus pada zamannya ketika ia menulis surat kepada orang-orang tertentu. Nah, anak-anak sekalian, ada pun juga pengelompokan surat-surat Paulus, di mana pengelompokan surat-surat Paulus terdiri dari surat Paulus di penjara, yaitu surat Efesus, Filipi, dan Kolose, di mana Paulus menyebut dirinya tawanan atau orang yang dipenjarakan. Jadi anak-anak, kalau kita baca 3 surat ini dalam kitab suci Perjanjian Baru, kurang lebih isinya itu Paulus lebih memperkenalkan dirinya sebagai seorang tawanan atau seorang yang tinggal di penjara. Berarti Paulus menulis suratnya saat dia berada di penjara, ya. Kemudian kelompok surat yang kedua yaitu surat-surat pastoral. Surat-surat pastoral yang terdiri dari 1 dan 2 Timotius dan surat Titus. Nah, di mana di sini dijelaskan bahwa surat ini berisikan nasihat kepada para pemimpin dalam menjalankan tugasnya. Ya, jadi tugas sebagai seorang pemimpin, di mana surat ini Paulus lebih menekankan nasihatnya kepada 1 dan 2 Timotius dan juga surat kepada Titus. Yang ketiga, surat-surat besar terdiri dari 1-2 Korintus, Galatia, dan Roma. Melalui surat ini Paulus terus-menerus bertanya dan merenung tentang arti kita diselamatkan oleh Kristus. Jadi anak-anak, yang kita tahu bahwa Paulus itu adalah orang yang anti Kristus, kurang lebih pada zaman itu, ya. Akan tetapi dengan pertobatannya dia, dalam suratnya ini dia lebih mempertanyakan bahwa kira-kira apa sih arti kita diselamatkan oleh Kristus gitu. Kalau menurut Pak Guru, ya, kita selamat karena ada Yesus, kurang lebih seperti itu, ya. Tapi selebihnya mungkin pemahaman Paulus justru jauh lebih luas.